Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok dengan anggota saya sendiri Rizky Pramesnanda Romadityo, terus ada Abil Permana Putra, tiga ada Nuriana Arisa Salsabila, ada empat Imelda Ayu Prahesti, kelima Nikmah Aziza Pertiwi, enam Salsabila Syifa Putri Gunawan, dan yang terakhir ketujuh ada Adinda Ruli. Di sini kami akan mereview jurnal. Oke, next. Yang pertama, di sini ada gambar sebuah peta, di mana di sini merupakan peta source atau data pengambilan sampel, di mana untuk gambar yang pertama di sini ada suatu wilayah Cina. Kita mengkerucut lagi ke provinsi Shandong, masuk mengkerucut lagi ke distrik Kenli musim panas pada saat itu. Di D, selanjutnya di sini ada distrik Kenli dengan musim gugur, di E ada distrik Kenli dengan musim dingin, dan yang terakhir distrik Kenli dengan musim semi. Nah, kenapa jurnal ini membahas atau mengambil sampel pada daerah ini? Dikarenakan Kenli District merupakan area yang terkonsentrasi tanah yang asin seperti itu, karena merupakan daerah pesisir yang dipilih sebagai area penelitian yang cocok untuk jurnal ini. Area ini terletak di kota Dongying, Provinsi Shandong, di ujung Sungai Kuning dan timur Laut Bohai. Nah, pada saat ini Kenli District merupakan wilayah yang memiliki iklim monsun dan juga di benua tempat distrik ini berdiri beriklim sedang. Selain itu, pada musim di suatu tempat di kota distrik ini memiliki empat musim. Yang pertama ada musim semi, yang kedua ada musim panas berhujan, yang ketiga musim gugur dan sedikit berhujan, dan yang terakhir adalah musim dingin dan kering dengan peningkatan dan akumulasi garam musiman. Topografi daerahnya datar dengan kemiringan sedikit berbentuk kipas aluvial dari barat daya ke timur laut, dan juga air tanah yang dangkal, tingkat mineralisasi yang tinggi, dan efek kapiler kuat yang menyebabkan tanah penyebaran pada daerah ini memiliki kualitas salinasi yang luas. Materi dari induk tanah ini utamanya adalah aluvial yang berasal dari Sungai Kuning. Lahan pertanian merupakan tipe penggunaan lahan yang paling cocok dan paling penting, serta tersebar dengan luas di area barat daya, dan juga sebagian besar ditanami dengan gandum, jagung, dan juga kapas. Tanah ini terutama terdiri dari tanah aluvial dan tanah pesisir, juga merupakan tekstur lapisan yang ditanami tanaman dengan tekstur tanaman yang sangat cocok, dikarenakan tanah ini merupakan tanah ringan dan juga memiliki unsur hara yang cukup tinggi. Mungkin itu alasan kenapa jurnal ini memilih lokasi penelitian di distrik ini. Oke, next. Yang selanjutnya metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis penginderaan jauh yang menggabungkan pengolahan citra dan pemodelan statistik. Pengolahan citra digunakan untuk mendapatkan informasi tentang perbedaan spektual di permukaan tanah, sedangkan pemodelan statistiknya digunakan untuk memprediksi tingkat salinitas di berbagai musim dan lapisan tanah. Next. Selanjutnya yaitu ada grafik dari hasil analisis korelasi salinitas tanah dan indikator spektral. Nah, grafik yang pertama itu mengenai musim gugur, yang C musim dingin, yang D musim semi. Grafik ini menunjukkan hasil penerapan model konversi salinitas pada musim semi tahun 2015. Akurasi modelnya adalah seperti grafik tersebut. R2 sama dengan 0,877 dan RMSE 1,531 pada lapisan superficial. R2 sama dengan 0,771 dan RMSE 2,229 pada lapisan tengah. Dan selanjutnya ada R2 0,727 dan RMSE 2,944 pada lapisan dalam.
Hal ini dapat dilihat dari sisi peta pada grafik tersebut. Next. Selanjutnya yaitu adanya hasil interpolasi salinitas tanah. Dapat dilihat dari peta interpolasi 3 dimensi, yaitu salinitas tanah pada musim panas, musim gugur, dan musim dingin, musim semi. Adapun yang pada gambar D itu peta struktur rasio luas nilai salinitas di musim panas, dan yang E musim gugur. Selanjutnya pada gambar F yaitu musim dingin, dan G musim semi. Selanjutnya itu adanya nomor 1 dan 2 merupakan lapisan tanah permukaan superficial, tengah, dan dalam. Next. Ya, melanjutkan pembahasan terkait gambar peta yang sebelumnya itu dapat diketahui bahwa lahan dengan kualitas yang baik itu hanya sedikit, di mana terhitung hanya sebesar 5,57%, yang sebagian besarnya itu tersebar di bagian tengah dan barat daya. Kemudian luas tanah dengan tingkat salinitas yang paling parah dan juga tanah dengan tingkat salinitas yang berada pada kelas rendah itu di musim semi sebesar 60,59% hingga 80,32%. Kemudian di musim gugur itu sebesar 62,06% hingga 74,88%. Kemudian di musim dingin itu sebesar 75,03% hingga 88,27%. Sedangkan untuk musim panas, untuk perbedaan salinitas antara nilai lahan budidayanya itu meningkat atau menyebar secara tidak signifikan. Nah, seperti yang kita ketahui, secara umum untuk kualitas lahan budidaya di kawasan pesisir itu sangat erat kaitannya dengan salinitas tanah, di mana semakin tinggi tingkat salinitas dari satu tanah, maka akan semakin buruk kualitas tanah tersebut. Next. Untuk selanjutnya yaitu tentang plot karakteristik salinisasi dari berbagai tingkat kualitas lahan budidaya. Untuk yang pertama yaitu peta hasil evaluasi. Untuk peta hasil evaluasi ini ditemukan bahwa untuk tingkat salinitas itu dibagi menjadi 10. Dan untuk rasio yang paling tertinggi yaitu adalah tingkat salinitas yang kelima dengan rasio 30%. Lalu yang kedua yaitu nomor 7, tingkat salinitas nomor 7 yaitu sebesar 25%. Lalu yang ketiga 20% yaitu sekitar 20% untuk tingkat rasio yang keempat. Lalu ditemukan bahwa kandungan salinitas lahan budidaya di Delta Sungai Kuning terendah pada musim panas, yaitu 1.252 hingga 17.208 gram per kilogram. Hal ini terutama disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan dan terkonsentrasi pergerakan air dan garam yang keras dan pencucian dan desalinasi yang kuat. Selanjutnya, variasi salinitas tanah di lapisan permukaan adalah yang paling signifikan dengan koefisien variasi 76,97% hingga 115,93%. Ini dianggap sebagai pertukaran materi dan energi yang sering terjadi antara lapisan permukaan tanah budidaya dan lapisan luar, dan lebih rentan terhadap aktivitas permukaan tanah budidaya, aktivitas manusia yang kompleks dan aktif. Lalu, lahan kelas menengah menyumbang 76,11% kualitas lahan budidaya buruk dan tingkat salinasi yang tinggi. Salinasi berbagai tingkat lahan budidaya meningkat dengan pendalaman kedalaman tanah. Salinasi tanah kelas rendah di musim semi, musim gugur, dan musim dingin jauh lebih tinggi. Salinitas tanah telah menjadi faktor penting yang membatasi perkembangan kualitas tanah di dataran pantai. Namun, belum ada penelitian mengenai faktor pendorong variasi salinitas multiskala dan pengaruhnya terhadap kualitas tanah yang akan difokuskan pada penelitian ini. Next. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, pada model salinitas yang pertama yaitu pada model
salinitas permukaan, koefisien korelasi tertinggi antara indeks salinitas, indeks vegetasi, dan salinitas tanah adalah 0,804 dan minus 0,807 dengan 0,712 lebih kecil daripada R2, RMSE lebih kecil daripada 3,449 di set permodelan, dan R2 lebih besar 0,694 dan RMSE lebih kecil 3,358 di set validasi. Yang kedua, model konversinya adalah kuadrat atau kubik dengan R2 lebih besar 0,621 dan RMSE lebih kecil 5,281. Dibandingkan dengan permodelan penginderaan jauh langsung, R2 dan RMSE dari salinitas bawah tanah, metode prediksi berdasarkan model konversi dapat ditingkatkan masing-masing sebesar 0,110 dan 0,411. Yang ketiga, dibandingkan dengan hasil interpolasi, hasil prediksi pada musim yang berbeda dan beberapa lapisan tanah relatif buruk, pada musim gugur dan pada lapisan dalam. Tetapi distribusi spasial dari nilai salinitas adalah konsisten dan kesalahan rasio area umumnya kurang dari 6,84%. Yang keempat, salinasi lahan budidaya adalah yang terlemah di musim panas, sedangkan di musim lainnya setara. Dengan pedalaman lapisan tanah, kandungan salinitas rata-rata meningkat, variabilitas melemah, dan luas tanah salin meningkat. Kandungan salinitas rata-rata di tanah kelas rendah adalah 4.857 hingga 8.144 gram per kilogram, dan tanah beragam mencapai 23,56% hingga 57,72%, yang jauh lebih tinggi daripada tanah kelas sedang dan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya dari kelompok kami. Minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.